Lagi. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Fir'aun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa, lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun cek ini. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi, saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wa ini. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Fir'aun masih membuka satu logika. Tuhan saya menghuni langit, kata Musa. Zaman diceluk Haman, ibni li sorhal ali abluhul asbab masyur ya Haman ibni li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan gier. Yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida di atas juga gak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujjah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu gak efektif dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngedikan gini, ya sudah gini aja, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan dong. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong, gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus, bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badino wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine ngono. Ceritanya orang wong pegawai di sini astagfirullah bukan turun ke orang. Orang tahu kepikiran bikin perda apa, sing iso menghalau wong Cina, tak gerakan apa wong begini semua yang mulan bener ada hadis nak orang sholat fatwa pamut. Terus menengah etika virus kecangkem harus bang meneng. Ku penting pola di hadis. Tapi aja aku loh ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinati mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya aja diberi kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli, karena mereka ada ahlinya. Nah, ahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki wah. Masyhur. Jadi orang cerita perang Siffin itu Abdul bin Mas'ud itu bela Ali. Jadi asing hadis. Iya, oh gede urip pernah. Mergo guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundut. Lah nek melok perang Siffin berarti dia tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal ini apa? Ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul. Makanya ahli hadis itu gak mungkin misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini, kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi itu dia putu, iso keliyo. Wong ono putune kok keliyo misalnya, wong ono putune kok, yaitu Sayyid Hasan Husain kan putunya kanjeng Nabi, wong ono putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah, pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya jadi tumpahi be Sayyid Hasan. Bahkan masih udah kena apa uyai bayi lanang mau disirati dong. Mereka wong roh kabeh pas Sayyid Hasan uyai ning pangkuane kanjeng Nabi. Ya torcor iku menjadi cilik. Nah saiki umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam, ngejek sobi. Paham ya? Nah tapi nak kowe wong khusyuk lunak-lunak mesti kandhani. Sing bener ku sih ya, jajal mbah ono putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ana putu kok wong keliyo. Ora ikhlas wong putune je keliyo. Kan gak mikir ngono Mas. Paham?
Terus berhubung dia khusuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek khusuk kan ora ngandel. Mulane saranku kan ora pati ngalim cukup khusuk teman-teman. Kuwatir ku nek omong kamu sing keliru ku tidak. Kayak kasusnya Dimas Kanjeng iki. Umpama dekne preman gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa. Biar gara-gara berkedok. Khusuk. Tapi ojo kotor kowe ra khusuk, ojo kan seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau udah khusuk jangan fatwa. Itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Kok ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan juga ada tek-tek pidato di Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pasiku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten karena masih kecil sekali. Kalau terus ya. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhirnya Musa sinten Firaun sak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Boten Firaun, mergo nak pangerane Firaun terlambat datang, mergo babae berarti tanpa pangeran itu jenis cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud nek penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibaro. Lho aku mateni iso. Uripno ya iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembaro kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya tinggal ganti debat aja, ganti pasal. Pangeranku sing jalan srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso favorital tadi. Jadi debat itu gak usah gue ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti yo kok. Ndak seperti itu maksud saya. Maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi, ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi, kan Fir'aun nggak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir, kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun. Karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu napa? Iman. Nah, ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi orang Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu gedikja. Ya, itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya orang Quran tapi saja itu tanpa ibu pun wis menang. Tapi berhubung Allah perso sebagian umatku senengnya seru-seruan. Akhirnya dituruti juga yang model seru-seruan. Tapi ajane ahlul ilmu gak butuh itu, paham napa? Gak butuh seru nih. Mereka wis bener. Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'akim mongko ndako sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kaya wajah sira. Dini ketika agama Hanifan Khalid cek mailan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhris tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan anta ya sira wa manan wong tapi akan ada sapa man kaya sira.
Agama iku apa fitrah Allah, iku fitrah Allah, khilqatahu tegese penciptaane Allah alatika. Fatara kamu segawe sapa Allah taala anasa yang musuh ale ing atase fitrah. Wa ya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu iku agamane Allah ilzamu tegese netekono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian iku mujud di khalqillah kedue aturane pangeran, mangane ciptaane pangeran, aturane pangeran dini tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja geman genti sira ing dik. Ternyata ya hujah Kanjeng Nabi Malik kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang sebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak ini sering mau syair. Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau menghentikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama ngene apa? Wa malam yamut bisayfi mata bi wirihi. Orang yang enggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi toh mesti mata. Kan orang enggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang enggak ikut perang itu kan karena takut mati. Lalu mati sendiri bisa dihindari enggak? Kan enggak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang yang enggak mati karena pedang pasti mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mungkin penyebab mati itu banyak tapi tetap saja itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi mencontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-balighah. Saya punya kitab namanya hujjatullah al-balighah. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada hujjatullah al-balighah, ada hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, ya paham tenang. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula penting, sing hasud benya ini sing jadi seru gitu. Coba hasud terus beromong tok ora gelem nopo. Ya ini. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balil maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya qatil ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya qatil apa maktul? Qatil, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sebelah, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saat tokoh-tokoh politik sing kalah atau aku mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mulai pulau nunggu ya kadang ya sakit kayak cilik, nak hasud ya sakit. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi begini keliru, kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu dok. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, ambisine sami, cuma nasibnya beriku. Nah hasudnya kena-mena delek.
Bagi pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus menerangkan ini? Karena korbannya itu guru saya, kadang gurunya. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sa'al, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Ya sekian cilik, bagi gede tuh hasut, malah lor, duit randuwe bener gak duit. Kayak aku ya kayak gede, mau bener untung sedikit gede. Dewi bahasa itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato, ya bisa berjuang, aku melaku. Kiai babu runcing berjuang melaku, apa kayak saya kena pak mobil. Gila kayak di sini lah cara menangi di mobil, pak mobil di sini kena pak mobil. Sopo mau tiga kasut mbak kiai sini pak mobil itu ceritanya kok kiai zaman di sini. Mak melaku ke modok ke berjuang yang melaku sebuah kilo gak bawa mobil. Mau sanggup ke arah, kenapa kiai saiki bawa mobil marungnya nih, gue kasut, bawa kasut itu bawa alat, lo boleh balik dia menggigit cilen, makanya ini kan masalah. Nah cara pulau dia nanti kiai cilen, saya kira pulau dia rasa cilen, kasut itu boleh penyakit elek, dia rasa kasut, terus biasa wae anak dia gede, alhamdulillah anak sing gede, anak sing cilen, alhamdulillah anak sing cilen evil jannah gede gitu, ya tapi gara-gara wow. Nanti kalau suruh gitu, nak cilik ojo kasut, nak gede ojo sombong. Nak cilik rasa diperengi sombong, misalnya iso sombong kan. Wong diutang misalnya iso sombong, singgung berasa. Ya gede ojo kan tawadu, angel kan lagi gede bokong. Tadi yang dihitung Allah itu mental, mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan, meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan, enggak dia betul. Tapi kamu udah usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soal ini dunia Quran wong gede Allah gede barwani, kalau dunia kitab wong gede bangun bahasa. Orang lain harus menerima itu kersane pangeran mau apa?